Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, tak terasa kalian sudah kelas 3. Pak Fu tetap mengajar PPKN. Materi pertama adalah nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan dipersilakan. Selesai. Sebagai penyemangat pembelajaran, mari kita bersama menyanyikan lagu Mars SMK Negeri 11 Malang. Lagu penyemangat telah selesai. Mari kita masuk ke materi nilai persatuan dan kesatuan di dalam NKRI yang oleh Pak Fu diambil dari YouTube oleh Kici Pratiwi. Selamat memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pendidikan kewarganegaraan. Tapi sebelum masuk pada materinya, ada baiknya kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Tentunya kalian sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengakhiri rentetan penderitaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Proklamasi telah melahirkan Indonesia sebagai negara baru yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lainnya yang telah merdeka terlebih dahulu. Proklamasi kemerdekaan tidak akan pernah terjadi apabila tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu kita jaga, supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menunjukkan eksistensinya dan menjadi negara mandiri yang terbebas dari berbagai intervensi atau campur tangan asing.
Sebelum kita membahas bagaimana makna persatuan dan kesatuan bangsa, kalian jabarkan terlebih dahulu pendapat kalian tentang persatuan dan kesatuan bangsa di kolom komentar. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, terdapat sejumlah konsep dasar, diantaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Jika bicara tentang kesatuan, maka konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan, dan aspek sosial atau politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah sendiri meliputi darat, laut, dan udara. Hal ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Dan yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana ya perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa aspek yang sudah saya jelaskan tadi. Jika kita membahas perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, maka kita harus memahami bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Selanjutnya, kita harus memahami bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, kita harus memahami bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya, kita juga harus memahami bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Selanjutnya, kita juga harus memahami bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adik-adik sekalian, selanjutnya juga kita harus memahami bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Kemudian, kita juga harus memahami bahwa bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Kita masuk pada aspek kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
Jika kita membahas tentang kesatuan ekonomi, maka kita harus memahami 3 aspek di bawah ini. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, kita harus memahami tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang terakhir, kita harus memahami bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Kita masuk pada aspek ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Pada aspek ketiga ini, kita akan membahas 2 hal yang harus dipahami dalam perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, kita harus memahami bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Kedua, kita harus memahami corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi moral dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pada aspek yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, kita harus memahami 2 hal. Yang pertama, kita harus memahami bahwa ancaman terhadap satu daerah adalah hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Dan yang kedua, kita harus memahami bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Materi sudah selesai. Sekarang tugas kalian tulis jawaban di kertas folio bergaris. Sekali lagi, soal dan jawaban ditulis di kertas folio bergaris. Nama, kelas, jurusan, nomor absen ditulis di sebelah kanan atas.